Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Istriku Adalah Musuh di Masa Depan. Yang dimana, di video kali ini Mimin akan membahas chapter 13 dan chapter 14. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Moluso pun menghampiri Zojinyu dan memeluknya sembari berkata, "Hehe, kamu akan menetap di sini sepanjang malam, oke?" Mendengar perkataan Moluso, Zojinyu pun mendorong Moluso dan berkata, "Aku, Zojinyu, bukanlah pria murahan. Aku pria sejati tingkat atas. Bagaimana bisa aku mengambil keuntungan dari seseorang?" Malam harinya, Zojinyu pun menemani Moluso yang tampak sudah tertidur lelap. Zojinyu pun tampak tak bisa tidur dan berkata di dalam hati, "Nafsu dan hasrat adalah bagian dari manusia." Tiba-tiba, lonceng miliknya pun berbunyi. Zojinyu pun keluar dari kamar Moluso dengan ekspresi lelah. Burung biru pun segera menghampiri Zojinyu dan berkata, "Pendeta Agung, di sini, Pendeta Agung, gawat, ada kelompok yang mendatangi klan kami yang berada di tambang Kaldedoni. Jumlah mereka cukup besar, saya pikir mereka berasal dari gurun utara." Dengar perkataan burung biru, Zojinyu pun berkata, "Yah, baiklah, mari pergi melihatnya." Mendengar perkataan Zojinyu, burung biru itu pun kembali berkata, "Syukurlah, Pendeta Agung akan menanganinya sendiri." Zojinyu pun membawa sebuah topeng dan berkata, "Barbarian utara, mereka benar-benar cari mati. Sepertinya mereka sudah lelah hidup." Di sisi lain, pada tambang Kalkedoni, tampak para prajurit bergerak ke arah tambang Kalkedoni sambil membawa kereta kuda. Di dalam kereta kuda tersebut terdapat dua orang gadis. Salah satu gadis berbaju merah muda berkata, "Master, aku tidak mengerti. Kenapa kita tidak mau menerima perintah dari seorang gadis muda? Apakah hanya karena statusnya?" Mendengar perkataan gadis tersebut, Yushi, sang jenderal besar pun bertanya, "Oh, jadi kau pikir dia tidak layak?" Mendengar perkataan Yushi, gadis itu pun berkata kembali, "Posisi pemimpin roh hanyalah untuk mereka yang mampu. Kualifikasi apa yang dia punya?" Mendengar itu, Yushi pun tertawa dan berkata, "Mereka yang mampu, kau mempunyai kesan yang menonjol untuk pemimpin roh baru kita." Mendengar perkataan Yushi, gadis itu pun kembali berkata, "Tentu saja, meskipun dia adalah putri dari pemimpin roh yang sebelumnya, garis keturunannya tidak murni. Kemurnian keturunan darah terlihat langsung pada kultivasi klan kita. Darahnya tidak murni dan dia tidak berbakat. Kenapa kita harus mendengarnya?" Mendengar perkataan gadis itu, Yushi pun menjawab, "Jadi, garis keturunan bisa menentukan segalanya ya? Aku sudah hidup selama 300 tahun, dan ini pertama kalinya aku mendengar itu. Sepertinya, kau tahu lebih banyak dari aku. Jadi posisi jenderal besar." Mendengar perkataan Yushi, gadis itu pun tampak terkejut dan berkata, "Maafkan aku, itu tidak sengaja keluar dari mulutku." Yushi pun kembali berkata, "Kau hanya tahu jika pemimpin roh kita saat ini bukanlah garis keturunan murni. Apa kau tahu insting garis keturunan pemimpin roh? Dia bisa menangani 7 sejati leluhur pertama di usianya sekarang. Terlebih lagi, kultivasinya lebih tinggi daripada yang lain. Dia sudah berada di alam dan sama sepertiku. Berapa umurmu? Dan berapa umurnya?" Ada juga beberapa anggota yang tidak setuju dan memilih melawannya. Lalu hasilnya, sekumpulan orang bodoh. Lalu, pemimpin roh kita tidak hanya mempunyai kultivasi, dia juga mempunyai gerbang naga. Kita akan membicarakannya nanti. Sepertinya, tikus kecil imut menghalangi jalan kita. Tampak, Zojinyu bersender pada sebuah batu yang berada di tengah jalan. Rombongan kereta kuda itu pun berhenti, dan gadis berbaju merah muda keluar dan berkata, "Siapa?" Mendengar perkataan gadis tersebut, Zojinyu pun menjawab, "Rute ini tidak dapat diakses. Tolong putar balik. Jika tidak, mereka tetap berasal dari klan yang sama, meskipun begitu." Lalu, Zojinyu pun berkata, "Bagaimanapun juga, klan penyihir adalah milikku. Jangan berpikir untuk mengambil alihnya, mereka dilindungi olehku." Mendengar perkataan itu, gadis tersebut pun tampak marah dan berkata, "Jadi, kau adalah orang bodoh dari klan penyihir. Kalau begitu, matilah." Gadis itu pun segera melompat sambil mengeluarkan senjatanya dan melemparkannya ke arah Zojinyu. Melihat serangan mendadak tersebut, Zojinyu pun segera menangkis senjata pisau tersebut dengan tangan kosongnya. Setelah menghindar serangan tersebut, Zojinyu pun berkata, "Jangan gegabah, aku sama sekali tidak ingin berlatih denganmu." Melihat Zojinyu dapat menghindari serangannya itu dengan mudah, gadis itu pun berkata, "Bagaimana bisa?" Setelah mengatakan itu, gadis itu pun tampak kesal dan segera menghilang. Lalu, tiba-tiba, muncul kembali tepat di hadapan Zojinyu, sambil memberikan serangan berupa tendangan ke arah Zojinyu dan berkata, "Apa kau meremehkanku?" Serangan gadis itu pun membuat tanah seketika menjadi retak, dan Zojinyu dapat menghindari serangan dari gadis tersebut. Sang gadis pun tampak terheran dengan berkata, "Di mana dia?" Mendengar perkataan sang gadis, Zojinyu berkata, "Aku ada di sini." Dengan cepat, Zojinyu pun langsung menangkap kaki gadis tersebut dan melemparnya tepat ke arah para klan rombongannya. Dengan sigap, Yushi pun menangkap gadis tersebut dan berkata, "Kau terlalu gegabah." Yushi pun berkata kepada Zojinyu, "Anak muda memang sangat tidak dewasa. Tolong maafkan kami." Dengar perkataan Yushi, Zojinyu berkata, "Jangan khawatir, jadi candaannya berakhir di sini." Zojinyu pun mengeluarkan pedang miliknya sambil berkata di dalam hati, "Jika terlalu lama, mereka yang berasal dari ibu kota akan tertarik dengan kami." Lalu, Zojinyu pun melanjutkan perkataannya,
Mulai sekarang, mereka yang melewati batas harus mati. Zhou Jinyu pun mengangkat pedangnya dan segera mengayunkan pedangnya tersebut ke arah tanah, sehingga tanah itu pun terbelah dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Melihat aksi dari Zhou Jinyu, para rombongan klan tersebut pun tampak terkejut dan berkata, "Immortal pedang, dia adalah seorang immortal bumi." Mendengar perkataan para klannya, Yushi pun berkata, "Apa yang kalian panikkan? Tuan, Anda memang mempunyai kekuatan yang besar. Kenapa mengganggu orang lemah seperti kami? Bisakah Anda membantu kami?" Yushi pun menatap ke arah Zhou Jinyu dan berkata di dalam hati dengan perasaan kesal, "Sial, bagaimana bisa tambang kecil Kalkedoni mempunyai immortal bumi?" Zhou Jinyu pun tampak tak menggubris perkataan Yushi, dan Yushi pun berkata di dalam hatinya, "Tidak, itu tidak mungkin. Tempat ini dekat dengan ibu kota. Jika dia benar-benar immortal bumi dan ikut campur dengan masalah ini, para Zugo yang ada di ibu kota jelas akan tertarik. Meskipun dia seorang immortal bumi, dia tidak akan bisa bertahan dari kepungan beberapa Zugo. Mungkin aku bisa mencobanya." Yushi pun mencoba untuk mendekati batas retakan tanah tersebut dan berkata, "Tuan, kadangkala lebih baik memaafkan seseorang daripada menyebabkan masalah lebih lanjut. Aku percaya Anda juga tidak." Yushi pun terhenti setelah mencoba untuk melewati retakan tanah tersebut. Yushi tampak terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Niat pedang apa ini? Hanya dengan mendekat saja, aku langsung bisa merasakan betapa mengerikannya itu." Tidak, orang ini, Yushi pun tampak takut gemetaran melihat kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Zhou Jinyu. Melihat Yushi tampak berjalan mundur, Zhou Jinyu berkata, "Kenapa? Kau akan bertarung atau tidak?" Mendengar perkataan itu, Yushi pun segera bersujud dan berkata, Saya berterima kasih kepada Tuan karena tidak membunuh kami." Beberapa saat kemudian, para rombongan tersebut pun telah pergi dari kawasan pertambangan Kalkedoni. Melihat klan tersebut pergi, Zhou Jinyu pun melepas topengnya dan berkata di dalam hati, "Akhirnya, aku membiarkan mereka kembali. Sepertinya emosi mempengaruhi diriku. Tapi, ini terjadi tanpa satupun keuntungan. Jika masalah ini sampai ke ibu kota, lebih kacau lebih baik." Keesokan harinya, Yuan Ji memasuki kamar milik Moluso dan berkata, "Aku kembali." Tampak Moluso terlihat begitu frustasi dan berkata, "Sialan." Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun bertanya, "Apakah Tuan Muda telah kembali? Apa yang terjadi, pemimpin roh?" Moluso pun menjawab, "Operasi kemarin gagal." Mendengar jawaban itu, Yuan Ji pun terkejut dan berkata, "Tidak mungkin. Bukankah jenderal besar ada di sana?" Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun berkata kembali, "Berdasarkan penjelasan Yushi, kemarin malam mereka dihentikan oleh satu orang di selatan, dan dia bisa mengalahkan kita dan memaksa mereka mundur. Tidak diragukan lagi jika dia adalah seorang immortal bumi." Dengar perkataan Moluso, Yuan Ji berkata, "Immortal bumi? Bukankah itu berarti klan kita mengalami masalah besar?" Moluso pun bangkit dari duduknya dan berkata, "Tidak, sisi lain tidak terlihat mempunyai niat membunuh. Untung saja semua anggota klan selamat." Moluso pun melihat ke arah luar jendela dan berkata di dalam hati, "Aku tidak pernah menyangka jika di kehidupan kali ini klan penyihir mempunyai seorang immortal bumi." Lalu, Moluso pun berkata kembali kepada Yuan Ji, "Tapi sekarang, kita tidak mungkin melawan tambang Kalkedoni. Pengerjaan gerbang naga harus ditunda." Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun bertanya, "Jika begitu, pemimpin roh, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Moluso pun menjawab, "Melapor kepada istana. Karena kita tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya juga." Mendengar jawaban itu, Yuan Ji pun kembali bertanya, "Melapor kepada istana, apa bisa berhasil?" Moluso pun menjawab, "Mungkin saja tidak akan berhasil untuk yang lain, tapi berbeda dengan kita." Dan Yuan Ji pun segera membawa sebuah pesan rahasia yang akan diserahkan kepada istana. Malam itu, penjaga kekaisaran menerima laporan rahasia, dan para prajurit istana pun segera bergerak menunggangi kuda sambil berkata, "Apa kau menerima perintah rahasia Kasim Hai? Ada klan lain yang mencuri or di tanah perburuan keluarga kekaisaran. Jika kau menemukan siapapun, bunuh mereka di tempat." Tapi malam itu, mereka tidak bisa merasakan kehadiran klan asing. Keesokan harinya, tampak Zhou Jinyu dan Burung Biru sedang mengobrol. Burung Biru pun melihat ke arah Zhou Jinyu dan bertanya, "Pendeta Agung, apa yang Anda lakukan?" Zhou Jinyu pun menjawab, "Apa kau tidak bisa melihatnya? Aku memurnikan pil." Mendengar jawaban itu, Burung Biru pun bertanya kembali, "Memurnikan dengan cara ini?" Zhou Jinyu pun menjawab, "Melakukannya dengan cara berbahaya. Mengerti? Pilnya selesai. Aku pikir ini gagal. Satukan pikiranmu. Oke, di samping itu, bukankah ini jamur berusia ribuan tahun yang diberikan ayah padaku?" Melihat pil yang berada di tangan Zhou Jinyu, Burung Biru pun tampak terkejut dan berkata, "Membuang-buang sumber daya hanya akan membuat Anda dihukum. Lebih baik jika Anda memberikan jamur berusia ribuan tahun itu kepada saya untuk berkultivasi." Mendengar perkataan Burung Biru, Zhou Jinyu bertanya, "Jadi ada apa?" Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Burung Biru pun berkata, "Oh iya, begini." Burung Biru itu pun menjelasi maksudnya kepada Zhou Jinyu. Mendengar penjelasan dari Burung Biru tersebut, Zhou Jinyu pun tampak syok dan berkata, "Hah? Tambangku digerebek penjaga kekaisaran. Tambang sebesar itu menghilang." Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Burung Biru itu pun berkata di dalam hati, "Anda baru saja bilang jika aku harus tenang seperti timun, tapi Anda sama sekali tidak terlihat seperti itu." Lalu, Zhou Jinyu pun tampak berpikir dan berkata di dalam hati, "Sialan, yang melaporkannya pasti adalah barbarian utara yang kulupas kemarin."
Jorginho pun kembali bertanya kepada burung biru. Jadi, berapa banyak kerugian kita kemarin? Burung biru pun menjawab, 0. Mendengar jawaban itu, Jorginho berkata, 0. Tidak mungkin. Penjaga kekaisaran berada di dalam kendali Jisinghe. Mendengar perkataan Jorginho, burung biru pun berkata, sekarang Anda menyebutkannya. Sebelum penggerebekan tadi malam, ada seorang barbarian utara yang datang sebagai informan. Seorang pria tampak tergesa-gesa dengan berkata, penjaga kekaisaran datang, kalian lebih baik lari jika tidak ingin mati. Mendengar perkataan burung biru, Jorginho pun tersenyum dan berkata, aku mengerti, karena aku melepaskan mereka, mereka juga tidak membiarkan kita rugi. Menarik. Mendengar perkataan Jorginho, burung biru berkata, kalau begitu, maksud pendeta agung? Jorginho pun bangkit dari duduknya dan berkata, biarkan saja, belum terlalu lama sejak aku memasuki Tianyazi, sekarang tambang Kalkedoni sudah ditemukan. Untuk sementara, lebih baik kita tetap merendah. Setelah mengatakan itu, Jorginho pun terdiam dan berkata di dalam hatinya, lagi pula, masalah ini terjadi karena kebaikanku. Lain kali, aku tidak akan sebaik ini. Tapi jujur saja, pemimpin Gurun Utara adalah orang yang luar biasa. Akan lebih baik jika kita mempunyai kesempatan untuk berbicara. Tapi, aku juga tidak tahu penampilan orang itu. Bagaimana bisa kami bertemu semudah itu? Tiba-tiba, dari arah belakang Jorginho, Moloso pun muncul dan menyiapkan telinga Jorginho sambil berkata, apa yang kamu pikirkan? Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And see you.